Anda kembali menyaksikan NTV Today bersama saya Lenggracia. Pemirsa, dialog bersama Rio Kristiawan, Business Law Expert, kita lanjutkan kembali. Pak Rio, kita masih berbicara terkait pemerintah yang baru menerapkan KUHP baru di tahun 2026 ini. Sebetulnya bagaimana memastikan jalannya KUHP baru ini tidak nantinya menimbulkan multitafsir yang justru menciptakan ketidakpastian lagi nih untuk dunia usaha, Pak Rio? Iya, secara teknis kan kemarin pemerintah menerbitkan aturan peralihan penerapan KUHP baru. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah perlu penyamaan persepsi di antara para penegak hukum. Sehingga tidak muncul tadi multitafsir, standar ganda, disparitas. Karena itu kan ketidakpastian itu kan kemudian menimbulkan business interruption. Jadi kenapa perlu legal certainty? Karena tanpa adanya legal certainty, itu kan muncul business interruption. Business interruption itulah yang kemudian paling ditakuti para investor kan. Sehingga KUHP ini bisa dipandang sebagai sebuah peluang, karena bisa menata GCG perusahaan, membantu menata GCG perusahaan. Tetapi ini bisa menjadi sebuah tantangan ketika menimbulkan multitafsir, perbedaan penanganan dan lain sebagainya. Ya, terutama masih juga ada yang beranggapan bahwa regulasi itu yang jadi penghambat investasi, Pak Rio. Nah, Anda melihat sebetulnya bagaimana peran regulasi yang ideal agar nantinya regulasi yang ideal ini bisa menjadi instrumen pengawal kepercayaan investor? Kalau dilihat dari segi hukum investasi, ya, ada satu teori atau satu dogma, itu namanya economic analysis of law. Artinya semua kebijakan harus didasarkan pada tujuan ekonomis. Meskipun kita juga menyadari bahwa tujuan hukum itu tidak semata-mata hanya tujuan ekonomis. Ada kepentingan moral, kepentingan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita align dengan tujuan investasi, artinya hukum yang ada jangan sampai kemudian menghambat peluang investasi. Misalnya perlunya perizinan berkali-kali. Itu kan kemudian menjadi tidak lain gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah memangkas aturan-aturan yang kemudian justru memperpanjang rantai birokrasi atau rantai pengurusan izin, atau kemudian justru malah membuka celah untuk tidak terpenuhinya GCG gitu. Misalnya tadi aturan tentang CSR, tidak ada ukurannya. Bagaimana memenuhi itu begitu? Jadi ada implikasi-implikasi yang timbul seperti apa nih Pak dalam konteks tadi good corporate governance dari adanya implementasi KUHP baru nih? Kalau kita bisa menerapkan dengan baik, dengan standar yang baik, perusahaan tentu akan punya dorongan untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di KUHP baru. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi hukum. Tentu di perusahaan kan menganggap itu sebagai compliance, sebagai kepatuhan. Nah, itu peluangnya. Tantangannya adalah ketika standar kepatuhan itu menjadi tidak sama, atau justru standarnya itu multitafsir. Jadi yang perlu diperhatikan dari sisi korporasi itu seperti apa? Mungkin rekomendasi Anda? Dari sisi korporasi, ya harus align dengan hukum yang ada. Terus kemudian selain itu, korporasi tentu kan tujuannya mencari profit. Tetapi kita juga harus update aturan-aturan terbaru, khususnya yang masih sangat baru sekali, KUHP ini, yang baru disahkan. Dan saya lihat sekarang juga masih banyak FGD dan sosialisasi, jadi ya memang perlu harus diikuti untuk mengupdate compliance itu, karena memang ada beberapa hal yang berbeda di KUHP lama dan KUHP baru, seperti contohnya pidana korporasi tadi. Oke, jadi perlu penyesuaian dan juga perlu sosialisasi, begitu ya Pak Rio ya. Nah, secara jangka panjang, tapi kalau kita lihat apakah benar investor itu jadinya memang lebih concern kepada legal certainty, kepastian hukum dibandingkan kemudahan ataupun relaksasi insentif yang biasa diberikan gitu. Betul, karena begini, legal certainty ini apabila tidak terjadi, akan terjadi yang namanya business interruption. Kalau terjadi business interruption, maka kan potensi bisnis, organisasi bisnis akan berhenti.
persoalan kepastian hukum atau sengketa hukum itu selalu menjadi cost, bukan menjadi modal. Pasti pada akhirnya investor akan berpikir cost and benefit. Ketika relaksasinya atau insentifnya lebih kecil daripada cost untuk remedial legal uncertainty-nya, tentu itu kan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Betul, betul. Baik. Itu yang perlu dipertimbangkan begitu ya Pak Betul. Rio. Apalagi kalau kita lihat juga dalam praktiknya ini kan sering muncul ketidaksinkronan regulasi antara yang pusat dan juga yang daerah, dan ini kerap juga menjadi masalah. Ya. Seberapa penting sebetulnya harmonisasi ini bagi keberlanjutan investasi? Penting sekali, karena bagaimanapun kan investor ini adalah orang yang hendak menginvestasikan, yang tidak ingin terganggu atau terjadi legal interruption gitu ya, business interruption karena adanya legal uncertainty. Terlepas legal uncertainty-nya pemerintah pusat, pemerintah daerah begitu ya. Jadi memang perlu satu payung hukum yang kuat yang menjamin. Nah, keywordnya, kata-katanya adalah jaminan kepastian berusaha. Ini yang belum terjawab dari beberapa tahun belakangan ini. Harapannya ya KUHP baru bisa memberi jaminan kepastian berusaha. Oke, kemudian juga berbicara terkait dengan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, kemudian hilirisasi dan teknologi. Ini kan juga cukup sangat bergantung dengan kepastian kontrak ya Pak Rio. Yeah. Sebetulnya apa risiko terbesar jika aspek ini tidak dijaga secara konsisten? Kita akan kehilangan buyer. Karena di sektor-sektor tersebut, kita kan negara seller. Kita punya potensi ekonomi. Misalnya sektor kehutanan, sektor kelapa sawit. Kita ini negara penghasil. Kalau regulasinya kemudian atau tidak ada kepastian hukum, persoalannya ada dua. Akan mengganggu proses produksi kita di dalam negeri. Yang kedua, juga akan mengganggu proses kita dalam mengirim barang itu ke luar negeri. Misalnya tax levy, pungutan, fiskal dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya secara ekonomi, baik dari sektor hulu atau sektor hilir, ini kan kemudian menjadi terganggu dan akhirnya mengurangi potensi ekonomi kita. Saya selalu menyampaikan pada rekan-rekan bahwa dalam melihat satu aturan di dalam hukum investasi itu harus melihat economic analysis of law-nya. Artinya seberapa aturan ini bisa mendorong manfaat ekonomi impact-nya. Tapi kalau justru mengurangin potensi ekonomi, maka aturan ini harus ditinjau kembali. Oke. Tapi kalau kita mungkin melihat untuk opportunity-nya, untuk peluang baru dari adanya aturan ini, dari ada perubahan aturan, kemudian ini apa yang bisa dimanfaatkan dari kepastian hukum dan juga aturan KUHP baru ini, Pak Rio? Yang bisa dimanfaatkan adalah satu, ini momentum yang tepat untuk konsolidasi internal perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan yang berstatus TBK. Yang kedua, potensinya adalah ada peluang-peluang, tapi ya nanti menunggu aturan lebih lanjut ya, karena beberapa pasal di KUH pidana menunggu peraturan pemerintah begitu. Jadi sektor apa yang kemudian, nah ini kan pasti nanti akan diikuti dengan pembaharuan tadi daftar negatif investasi. Dari situ kita akan tahu sektor apa daftar negatif investasi itu isinya berapa persen PMA boleh berinvestasi, PMDN boleh berinvestasi. Nah sehingga dari situ kita bisa mengakses potensi di sektor apa saja. Terutama di sektor yang belum padat gitu. Oke, Pak Rio, mungkin ini pertanyaan terakhir, jika dirangkum, apa pesan penting bagi investor dan juga pembuat kebijakan agar yang kita harapkan adalah Indonesia bisa terus kompetitif dan juga kredibel di mata investor global dan juga di tengah ketidakpastian ekonomi? Penyusunan regulasi itu harus berorientasi pada GCG. Artinya jika penyusunan regulasi itu berorientasi pada GCG, maka akan mendorong kinerja ekonomi. Dengan terdorong kinerja ekonomi, maka aturan itu atau regulasi itu akan berkorelasi positif terhadap ekonomi makro atau mikro.
Oke, baik. Terima kasih Pak Rio selaku Business Law Expert Bapak Rio Kristiawan telah bergabung bersama kami di siang ini dan juga berbagi pandangan dan juga analisisnya yang begitu komprehensif, dan dari perbincangan kita hari ini juga bisa disimpulkan bahwa regulasi bukan semata-mata pembatas tapi juga melainkan instrumen penting dalam menjaga kepastian, stabilitas dan juga keberlanjutan investasi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Rio Kristiawan. Terima Business Law kasih. Expert telah bergabung bersama kami pada siang ini. Sehat Terima dan kasih. sukses selalu untuk Pak Rio. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Usai sudah kami menemani Anda dalam NTV Today. Rintangan yang kamu hadapi hari ini akan berubah menjadi kekuatan yang akan kamu miliki di masa depan. Nantikan NTV Today Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Lenggrasia pamit undur diri, sampai jumpa.